Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang kriteria penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Novita Melatu Solihah dari kelas PGMI 5D, mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, tonton video berikut ini ya. Simak baik-baik apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita belajar tentang pengertian kriteria penilaian terlebih dahulu. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Penilaian atau asesmen adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Penilaian dilakukan terhadap komponen pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dikembangkan, dan sikap yang perlu diubah dengan kriteria penilaian. Setelah membahas tentang pengertian kriteria penilaian, sekarang kita membahas tentang kriteria penilaian proses dan hasil pembelajaran. Kriteria penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses belajar mengajar memiliki kriteria yaitu 1. Konsistensi kegiatan belajar mengajar, 2. Keterlaksanakannya oleh guru, 3. Keterlaksanaannya oleh siswa, 4. Motivasi belajar siswa, 5. Keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar, 6. Interaksi guru siswa, 7. Kemampuan atau keterampilan guru mengajar, 8. Kualitas hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu kriteria penilaian hasil pembelajaran. Kriteria penilaian hasil pembelajaran antara lain yaitu 1. Dikembangkan dengan mengacu pada 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar. 3. Mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian sumatif dan formatif. 4. Mengacu kepada prinsip diferensiasi tidak bersifat diskriminatif. Dalam membuat kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, pendidik tidak menggunakan angka mutlak misalnya 75, 80, dan lain sebagainya sebagai kriteria. Dalam kurikulum Merdeka, kriteria yang digunakan untuk menetapkan pencapaian hasil belajar dapat dikembangkan oleh guru dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda antara lain yaitu menggunakan deskripsi atau uraian sedemikian rupa sehingga siswa dianggap tidak memenuhi hasil belajar jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Dengan menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran menggunakan skala atau interval atau pendekatan lain untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian atau asesmen secara umum, prinsip asesmen atau penilaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 dijabarkan sebagai berikut. 1. Sahih, 2. Objektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Holistik dan berkelanjutan, 7. Sistematis, 8. Beracuan kriteria, dan 9. Akuntabel. Prinsip-prinsip penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka. Adapun dalam pelaksanaan asesmen dalam kurikulum Merdeka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen. baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif, antara lain yaitu 1.
Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. 2. Asesmen direncanakan dan dilaksanakan sesuai fungsinya. Teknik dan waktu pelaksanaan penilaian ditetapkan secara fleksibel sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3. Penilaian dirancang dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. 4. Kemajuan belajar dan laporan prestasi siswa sederhana dan informatif. 5. Hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, tendik, guru, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bentuk penilaian dalam kurikulum Merdeka itu ada 2, yaitu 1. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian ini tidak mempengaruhi pembelajaran secara langsung, tetapi hasil dari penilaian ini sering berdampak pada hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian formatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu instrumen kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Instrumen penilaian merupakan perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan yang diperoleh melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cakupan kompetensi setiap siswa. Berikut adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik, yaitu 1. Rubrik, 2. Checklist, 3. Catatan anekdotal, dan 4. Grafik perkembangan atau kontinum. Instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Berikut ini contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi, yaitu 1. Observasi, 2. Penilaian kinerja, 3. Penilaian proyek, 4. Tes tertulis, 5. Tes lisan, 6. Penugasan, 7. Portofolio. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di materi berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.